kalau polisi itu berawal dari santri, insya Allah akan menjadi polisi yang baik seperti Pak Babin Kamtibmas. Al-Badru alaina min sariyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi tala'al badru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab banter muga-muga rezekine kathah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadratul kurama, dumateng para alim ulama, dumateng para masyayikh, dumateng para bapak kiai, utaminipun guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Wahid. Beliau itu adalah ketua PJNU Kabupaten Ponorogo. Kulo santri ini, dados ketua umum, ketua ngoten nggih. Ingkang kula hormati Bapak Kiai Haji Sudar, Bapak Kiai Arif Mukhtar, lan ugi kula hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek Rawo, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Kepala Desa Petumrejo, yang saya hormati pengurus MBC Nahdlatul Ulama Kecamatan Montoronadi, lan ugi pengurus ranting, pengurus muslimat, fatayat, Gerakan Pemuda Ansor, lan sedaya ingkang sami rawuh, muga-muga sehat kabeh, panjang umur, rezekine melimpah barokah, putra putri soleh solehah, selamat dunia akhirat, amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, sejatosipun kula niki kuwesel wiwit enjing nyambet gawe, terus sanging Surabaya nyupir kiambak dugi mriki, alhamdulillah menyaksikan yang hadir banyak dan juga penampilan hadroh mulai yang junior sampai senior, bahkan juga mendengarkan sambutan dari Pak Lurah, rasanya senang.
kesel menjadi semangat. Niki barokai majelis Lailatul Ijtima sesarengan mengeti tahun baru Hijriah. Dados kula lan panjenengan hadir rawuh ing majelis menika memiliki semangat yang sama dan misi yang sama, yaitu cinta kepada Rasulullah SAW dan juga cinta kepada Nahdlatul Ulama. Mugi-mugi majelis Lailatul Ijtima Nahdlatul Ulama ranting Petung Rejo menika saged istiqomah. Lan ugi majelis pengajian ing dalu menika kebak barokah, kadah manfaat lan pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadir sekalian, istiqomah niku sapa qoma yaqumu ikut wazan istaf'ala yastafilu menjadi istaqoma yastaqimu istiqomah. Artinya continue, berlanjut, dinamis dan berkualitas. Jadi kalau LI Lailatul Ijtima yang istiqomah itu berjalan secara kontinu dan berkualitas. Alhamdulillah. Majelis yang barokah. Barokah niku saka tembung bahasa Arab artinya mazala yazidu bi khairin atau ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikannya. Dengan adanya pengajian malam ini kita semuanya tambah baik. Alhamdulillah. Karo bojone tambah sayang, karo tonggone tambah rukun, rezekine tambah kathah, putra-putrine soleh-solehah. Alhamdulillah. Itulah namanya barokah. Dan majelis ini juga manfaat. Manfaat itu kata Imam Al-Ghazali, alladzi yuqarribukum ilallah. Sesuatu yang bisa menambah dekatmu kepada Allah itu namanya bermanfaat. Dengan adanya pengajian ini kita tambah taat kepada Allah, senang berbuat kebaikan, senang untuk beribadah, rajin sholat berjamaah, senang bersedekah, berhenti bermaksiat. Itu namanya bermanfaat. Panen gabah oke, duitnya oke, rabi meneh. Niku manfaatnya buatan ibu. Jadi ibu buatan pak. Kira-kira sampean kepingin rabi meneh buatan pak. Buatan saya setuju. Tenane. Lek kepingin tok niku angsa pak. Tapi neng lek niat nambah meneh niku mboten cocok nggih. Kepingin niku wajar. Kula niki wau disukani kursi mboten usah. Kula kepingin anget karo fatayat muslimat itu. Ning kula mboten kepingin nambah terus tengah mawon. Cocok nggih? Nggih. Sebab inti daripada pernikahan itu adalah litaskunu ilaiha, supaya hatinya bisa tenang bersamanya. Kira-kira lek bojone dobel itu tambah tenang atau tambah mumet? Pak, lek bojone tambah itu tambah tenang atau mumet? Mumet. Malah ini sikap mawon nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi pengajian yang mendatangkan manfaat itu adalah yang bisa mendekatkan diri dan menambah ketaatan kepada Allah. Amin Allahumma. Yang selanjutnya mudah-mudahan pengajian ini juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho itu artinya diterima, ridho itu artinya senang, ridho itu artinya puas. Kados dene aku ridho anakku entuk
Mas Joko gitu. Artinya apa? Bisa menerima dengan senang hati. Itulah namanya ridho. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah pun juga ridho. Ridho artinya orang tua senang bisa menerima. Makanya banser, fatayat, la golek bojo kudu entuk ridhone wong tuwa. Cocok nggih? Mboten niku nggih enek ansor utawa fatayat rabi ndak entuk ridhone wong tuwa. Enten Pak. Monggo ya teko. Kula yakin menawi ansor utawi fatayat menawi pernikahan pasti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Dalu niki hajatipun pengajian Lailatul Ijtima dan peringatan tahun baru Hijriah. Pramila sange menika untuk mengawali ini kami menghaturkan selamat memasuki tahun baru Hijriah 1445. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu, panjang umur yang barokah, rezekinya melimpah, dan sisa umurnya juga barokah. Kalau toh meninggal sewaktu-waktu husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika belum menyaksikan penampilan adik-adik mulai junior, senior, yang kakung juga putri, begitu juga banyak door prize, begitu juga sambutan dari Pak Kepala Desa, sehingga saya menyimpulkan saya harus menyampaikan materi sesuai dengan keadaan. Apa itu? Yaitu mensyukuri nikmat. Syukur itu bahasa Arab, syakaro yashkuru syukron, artinya adalah menampakkan kenikmatan. Lawannya adalah kufur. Kufur itu adalah menutupi. Jadi di dalam diri kita ini lek ora syukur ya kufur. Pramila sanging menika menawi panjenengan hitung kata-kata kufur kali syukur niku wonten Al-Qur'an jumlah sebanding. Dan biasanya ketika ada kata-kata syukur niku juga diikuti kufur. Kados ingkang kula waos wonten mukadimah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada syukur juga ada kufur. Faman syakara fa innahu yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ada syukur, ada kufur. Di dalam diri kula lan panjenengan lek boten syukur ya kufur. Pilih dibandingkan syukur apa syukur? Syukur ya. Syukur niku hukumnya wajib. Artinya apa? Ketika kita bersyukur dapat pahala, ketika kita kufur dosa. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, Syekh Imam Al-Ghazali dawuhaken kunci kita bisa bersyukur niku ada 3. Nah, yang pertama adalah ma'rifatun nikmat, mengetahui bahwa dirinya mendapatkan nikmat. Kados ing dalu niki kula lan panjenengan sadar paham dadi wong Indonesia ternyata enak nggih. Lah kok ngono, Pak? Indonesia niku cuacanya hanya ada 2, musim hujan, musim kemarau. Niki sing wangsul haji mesti citomu nang Arab panas 45 derajat gitu sampai ngetek lah Indonesia enak nggih. Nopo malih teng Mutaradi lah banyu karek sak gitu. Teng Arab niku banyu nyuling teng mriki tinggal ngambil mawon niki. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
hadirin sekalian, makanya kaidah dalam bahasa Arab, orang itu tak kenal maka tidak akan sayang. Laisatil mahabbah illa bil ma'rifah. Begitu juga orang tidak akan bisa bersyukur apabila dia tidak tenang. Alhamdulillah sangin meniko yang pertama, alhamdulillah kulolan panjenengan iki ditakdirne dadi wong Indonesia, ditakdirne dadi umat Islam, ditakdirne dadi warga NU, ditakdirne iso ketemu tahun baru 1445 Hijriah. Untuk mengupas itu, mari kita sholawatan nggih. Sholawat Jibril apa namanya Ibu? Monggo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Allahumma shalli alaihi. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Yang pertama, alhamdulillah kulolan panjenengan ditakdirni dadi umatipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku Nabi yang paling sayang dengan umatnya. Kanjeng Nabi niku rindu dumateng kulolan panjenengan sedaya. Ketika Kanjeng Nabi lagi jagongan kali sahabat niku ujuk-ujuk, Kanjeng Nabi niku menerawang seperti orang yang sedang rindu. Lajeng sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu tanya, "Ya Rasulullah, sedang apa yang engkau pikirkan ya Rasul?" Apa kata Nabi? "Aku sedang rindu kepada saudara-saudaraku." Lajeng sahabat Abu Bakar dawuh, "Ya Rasul, bukankah aku ini adalah saudaramu ya Rasul?" Apa kata Rasulullah? "Bukan, kalian adalah sahabatku." "Lantas siapa yang kau maksud itu saudara ya Rasul?" Apa kata Rasulullah? "Qaumun min ba'di yu'minuna bi walam yarawni." Saudaraku adalah
mereka setelah aku beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Aku rindu kepada mereka, aku rindu kepada mereka, aku rindu kepada mereka. Dados Bapak Ibu, yang dimaksud orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, akan tetapi iman kepada Rasulullah, tak lain dan tak bukan termasuk kulolan panjenengan sedoyo. Inilah yang dirindukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, besok di yaumil kiamah engkau merindukan dengan umatmu, bagaimana engkau bisa mengetahui bahwa itu adalah umatmu ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Umatku adalah mereka yang wajahnya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar, karena mereka banyak wudhu. Dan orang yang banyak wudhunya karena kita melaksanakan sholat, tak lain dan bukan adalah kulolan panjenengan sedoyo. Amin Allahumma. Kulo tanglet sing hadir niki napa wonten sing mboten nate wudhu? Napa wonten sing mboten nate sholat? Kulo yakin yang hadir ini semuanya adalah ahli wudhu, ahli sholat, dan insya Allah akan bersama Rasulullah masuk ke dalam surga. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu pramila saking menika, monggo kita istiqomahkan di dalam sholat nggih. Jangan sampai yang namanya sholat tertinggalkan. Selama kita bisa istiqomah menjalankan sholat, maka matinya akan husnul khotimah. Dan wau kados dipun dawuhaken Bapak Kiai Sugeng Abdul Wahid, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Kulolan panjenengan menawi istiqomah di dalam menjalankan ibadah salat, termasuk orang yang beriman dan bertakwa, akan bersama Rasulullah masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Sing nomor loro, kita bersyukur alhamdulillah jadi umat Islam ikut Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu hadirin sekalian, Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi terbesar di dunia, bukan hanya saja di Indonesia. Pak Bahrun, apa dasarnya kok NU menjadi organisasi Islam terbesar di dunia? Mari kita pitani satu persatu. Bapak Ibu, hasil sensus jumlah warga NU di Indonesia itu lebih dari 94 juta. Bahkan cabangnya sudah tersebar di 34 negara di dunia. Kata nama kata nih. Panjenengan bayangkan Arab Saudi niku jumlah penduduknya hanya sekitar 33 juta Pak. Niku Arab Saudi dibanding penduduk Jawa Timur sampai Jawa Timur Bu. Jawa Timur itu 36 juta. Malaysia jumlah penduduknya hanya 32 juta. Brunei jumlah penduduknya hanya sekitar 450 ribu. Nah,
Indonesia dari jumlah penduduk 273 juta, 94 juta lebih warga Nahdlatul Ulama. Dan ini membuktikan bahwa NU adalah organisasi yang penuh barokah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan barokah? Barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Organisasi terus berkembang pesat, jumlah warganya soyo oke. Begitu juga tambah berkualitas. Alhamdulillah sak mangke NU niku rumah sakitnya ya wis duwe, gitu. Perguruan tinggine ya wis pesantrennya ya Oleh karenanya dengan forum yang sangat terhormat ini saya berpesan, ketika menyekolahkan anak harus betul-betul dicermati. Ojo menggolek gratisan, tapi harus dilihat nasab keilmuan si pengasuh si ustadz itu kemana. Halo, jangan sampai menyesal ketika setelah selesai belajar di pesantren, akan tetapi mudah membid'ahkan bahkan mengkafirkan orang tua. Naudzubillah min. Loh, Pak Barun ngono kok roh yo ngerti wong Pak polisi. Mboten namung ustaz polisi tidak sembarang polisi intel bareng. Terus kalau nanti dinas wonten Magetan sekitar tahun 2008 ngantos 2011 Pak. Kasat Intel Polres Magetan. Nah, karena polisi ini kan berpindah-pindah. Sama ki wonten Polda. Alhamdulillah saat ini sudah AKBP. Akan kemana Bapak pergi? Tapi lebih dasarnya asal kreatif banyak penghasilan. Tapi artinya bukan itu. Ajun komisaris besar polisi. Mau Pak Lurah Tanglet, Pak Barun panjenengan niku polisi karo santri sing endi? Niku jawab, yo dhisik santri ini. Kulo sakderenge dadi polisi wis santri. Sejak kecil masuk madrasah diniyah, kemudian ketika SMA saya masuk aliyah juga di pesantren Panggung, kemudian pesantren Hidayatul Muhtadin, kemudian kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga di pesantren Wahid Hasim. Krono bingung ndak duwe penggawean jadi bansel ora tahu bayaran. Saya itu kalau ini saking Tulungagung Pak, pernah menjadi ketua 1 GP Ansor cabang Tulungagung, juga merangkap komandan Bansel. Bingung boleh penggawean. Nah, kuwabe tak daftari, jadi dosen daftar orang keterima, PNS orang keterima, daftar polisi keterima. Oh, berarti takdir Gusti Allah jadi polisi. Ternyata jadi polisi tambah barokah. Sebab penak, sebab pantes. Dan Pak Kiai Sugeng blusukan tempat remeng-remeng bisa luntur ustadz. Tapi lek Pak polisi orang apa-apa sing lidik gitu dong. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus polisi ini termasuk orang hebat di Indonesia. Kenapa? Karena punya dua senjata, senjata api dan senjata hukum. Bisa memeriksa orang, bisa menahan orang. Makanya saya sangat berharap santri-santri atau fatayat atau juga GP Ansor itu banyak yang mau jadi polisi. Polisi memiliki kewenangan yang sangat luas. Kalau sampai dipegang oleh mereka yang tidak sholat nyuwun sewu, maka tidak akan mengerti itu halal dan haram. Akan tetapi kalau polisi itu berawal dari santri, insya Allah akan menjadi polisi yang baik seperti Pak Babin Abdi Mas gitu. Namanya sinten Pak Babin Abdi Mas ini? Kenal mboten? Orang kenal repot iki. Kudu kenal gitu. Berarti Pak Babinnya tidak tahu sowan iki. Tidak tahu DDS nih. Nah,
Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai analogi mau perlu jelaskan oleh Pak Lurah. Pak Lurah, keju niku menawi didadekne roti namanya napa? Roti keju ya. Coklat didadekne roti jo. Dan singkong didadekne roti tetap roti singkong. Begitu juga kalau santri jadi polisi tetap polisi yang san. Contohnya sini. Nah, baru dulu ya. Itu baru. Nah, kalau sami menika income ya, masukan atau bibit itu sangat penting sekali. Dan saya berharap adik-adik tim Qasidah tadi ada yang dipersiapkan untuk menjadi polisi atau tentara atau apapun lah. Karena apa? Untuk perjuangan itu butuh perlindungan. Siapa itu? Yaitu para aparat, yaitu pemerintah. Jadi agama itu akan bisa besar apabila mendapatkan perlindungan daripada kekuasaan. Dan kekuasaan itu butuh roh, yaitu agama supaya tidak kebablasan. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, antara agama dan kekuasaan itu sama-sama penting, harus seirama, saling melengkapi. Oleh karenanya mudah-mudahan masyarakat Muntaronadi khususnya adalah pemuda-pemudi dari desa Tepung Rejo ini ke depan akan banyak yang menjadi umar dan ulama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Ingkang salajengipun kita bersyukur alhamdulillah dikaruniai oleh Allah usia yang panjang, bisa berjumpa dengan tahun baru 445 Hijri. Momen pergantian tahun ini sangat berarti untuk apa? Untuk introspeksi diri, untuk muhasabah. Kalau tantet Bapak Ibu pergantian tahun baru niki panjenengan apa yang diintrospeksi, apa yang dikoreksi? Panen apa ora ngoten? Tabungane sik pira ngoten? Napa malih? Bojone tambah orang. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, dawuhipun Imam Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Bahwasanya manusia itu setelah mati tidak selesai seperti hewan, akan tetapi akan dimintai pertanggungjawab. Oleh karenanya silahkan kita berintrospeksi apapun, akan tetapi ada 4 pertanyaan yang tidak boleh ditinggalkan. Kira-kira apa Bu? 4 pertanyaan yang harus kita evaluasi setiap tahun ini. Syukur-syukur setiap minggu atau setiap hari. Ora iso setiap minggu, ya setiap bulan. Ora iso setiap bulan, setiap tahun, minimal di akhir tahun atau awal tahun. Ini ada 4 pertanyaan dawuhipun Kanjeng Nabi ingkang perlu panjenengan perhatosan. Dawuhipun Kanjeng Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi fima amila wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dawuhipun Kanjeng Nabi, besok di yaumil kiamah delamaan kaki manusia, gitu, anak turun Adam, kaki suatu hamba tidak akan bergeser sedikit pun sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama adalah mana umrihi fima afnahu, tentang umurnya habis digunakan untuk apa.
Halo Bu, panjenengan umurnya pinten? 40 napa 50? 50. Kira-kira kebaikane karo kemaksiatane akeh ndi? Halo Pak, akeh ndi ngamali karo dosane akeh ndi? Sing ngeruh awake dhewe Ustaz, aku malu. Ternyata banyak dosa. Ora opo-opo. Sing penting tuh cocok ya. Meskipun dosanya sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di lautan, akan tetapi ampunan Allah jauh lebih banyak, lebih besar daripada dosa. Innallaha ghafurur rahim. Cocok ya? Ketika kita merasa banyak dosa, kita harus taubatan nasuh. Apa itu taubatan nasuha? Taubat yang benar-benar taubat yang didasari penyesalan, ketun kedung. Sing nomor loro berhenti dari berbuat maksiat. Sing nomor telu berjanji tidak mengulangi lagi. 3 indikator itu harus ada. Itu namanya taubatan nasuha dan menghapus dosa-dosa yang telah lewat. Alhamdulillah. Ini nyuruh saya bapak sekalian, sing jenenge nadem. Nadem itu menyesal ya. Niku ternyata bukan gampang loh. Sebab ono wong jarene tobat aku wis mari dosa alek berbuat maksiat. Ning cerita-cerita Pak. Lele ora enek apa-apane karo aku. Aku biyen wis pernah ngene-ngene ceritane. Pernah judi, pernah zina, cerita-ceritane ngoten. Senajan dia itu berhenti daripada kemaksiatan, ning lek cerita-cerita berarti tobaté urung tenang. Mestine lek menyesal sedih niku cerita niku isin apa mboten? Ngoten niku nggih nek sing cerita dosane biyen. Sing tau ceritanya aku biyen tau minum, tau judi ngoten nggih enten. Wong ya teko. Berarti tobaté urung tenang. Wong kalau Gusti Allah kepengin ditutupi kok malah dicerita-ceritane, berarti dia itu ada kebanggaan berbuat dosa. Jadi di antara indikator orang yang menyesal itu ketika dia punya dosa ditutupi rapet-rapet, ora pernah dicerita dan juga berhenti tenang. Halo, paham mboten iki? Niku lek dosa hablum minallah. Ning lek dosa hablum minannas, aku tobat wis ora bakal utang meneh. Nggih. Ning utange rong disaur. Nah niku tobatnya dereng ditri. Lek dosa kepada sesama manusia, persoalannya juga harus diselesaikan. Lek utang yo sauren, lek dek ingin ngrasani yo njaluk ngapura. Lek dek ingin menfitnah yo njaluk ngapura. Tobat-tobat ning rasan ndak gelem njaluk ngapura butuh ora gelem teko. Ana ngoten niku. Wong iki teko. Berarti tobaté urung tenang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi yang pertama ketika kita muhasabah adalah mengintrospeksi tentang umur kita. Okeh kebaikane utawa okeh dosa. Muga-muga sing hadir sedaya niki kabeh okeh amal kesaenane iki. Amin Allahumma. Bapak Ibu, supados kula lan panjenengan niku akeh amali, niku kuncinya ada pada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu disertai dengan niat dan akan mendapatkan sesuai yang diniatkannya.
nyambet gawe niku beda niate juga beda asile. Nggih napa nggih? Padha-padha mangan beda niate ya beda asile, padha-padha turu beda niate ya beda Halo. Kula tanglet panjenengan bendina neng sawah, drep utawa ndaut utawa nandur pari gitu, utawa mencakul macam-macam niku sing petani, buruh tani, lek pegawai neng kantor, niate nyapa ngoten niku? Kepingin sugih. Enten. Lelek nyambut gawe niate kepingin sugih, mengko lek sugih yo metitil. Sebabe niate sugih. Tapi lek niate aku ning sawah nyambut gawe nggih sangu ibadah, maka perjalanan dari rumah ke sawah dinilai ibadah. Mengko lek panen pari nggih infak sedekah, nggih ibadah haji, nggih mboten man. Sebabe napa? Sebabe niate nyambut gawe nggih sangu ibadah. Cocok nggih? Terus malih panjenengan dahar niku pengin niate terus pundi? Ben warak apa ben sehat? Oleh ya warak yo mung sehat. Ning menawi kula lan panjenengan dahar, aku niat maem supaya bisa sehat terus iso ibadah. Sebab wong ibadah niku juga perlu awak sing sehat. Lek awake lara isine ngresu, nggih napa nggih? Jadi aja mung mangan pengin sehat tok, aja mung pengin wareg. Diniati bablas, aku muga-muga wis maem bervitamin iso sehat, iso ibadah taat dumateng Gusti Allah. Cocok nggih? Nggih. Maka telu ki tidur, panjenengan bedina turu napa mboten niki? Niate turu piye? Di dalam hati piye? Ben mari kesel. Nggih. Oleh mung mari ke cobi menawi panjenengan sare, aku tak niati di dalam hati turu supaya sesuk iso tangi esuk jamaah sholat. Aku turu kebutuhan badan supaya sehat, supaya iso ibadah. Maka tidurnya pun juga ibadah. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya fatasiru amal akhirah bi husnin niyat. Betapa banyak amal yang kelihatannya amal dunia berubah menjadi amal akhirat. Kenapa? Bi husnin niyat, karena bagusnya nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pramila sanging menikah Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini kita harus pandai-pandai menata niat kita. Tanamkan di dalam hati kita ini selalu berniat untuk kebaikan, selalu berniat untuk beribadah, selalu berniat untuk taat menjalankan perintah Allah, maka sepanjang hidup akan dinilai ibadah. Alhamdulillah. Kalau mati sewaktu-waktu husnul khotimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sing nomor loro nan jasadihi fima abla. Tentang anggota tubuh digunakan untuk apa? Bapak Ibu, kita punya mata bisa ndeleng. Kira-kira oke tinggi ndelok handphone apa oke tinggi ndelok Al-Qur'an? Oke, kabeh ya. Ndelok handphone urung mesti lek maksiat. Sing didelok apa? YouTube Gus Bahar. Sing didelok apa? Sholawatan. Gitu? Sae. Tapi lek sing didelok sing kuwi apa niku? Begitu juga kita punya lidah, kita punya telinga, kita punya jari jemari. Kira-kira oke tinggi maksiat apa nggih taat? Sing ngerung awake dhewe. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan adanya teknologi seperti flash disk gedine nang sak jari, ini bisa menyimpan video, bisa menyimpan foto, bisa menyimpan data banyak. Begitu juga itu adalah
adalah buatan manusia. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, rambut, kulit, bahkan pembuluh darah ini juga bisa merekam perbuatan kita, bisa merekam ucapan-ucapan kita. Besok di yaumil kiamat akan berbicara. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok di hari kiamat lidah akan dikunci, tangan akan berbicara, dan kaki menjadi saksi. Pramila saking menika Bapak sekalian, mari kita muhasabah, introspeksi diri kita. Anggota tubuh kita ini kita gunakan untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat ibul qulub ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muhasabah yang ketiga yang perlu kita introspeksi, karena besok di yaumil kiamah akan ditanyakan, adalah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta kau dapatkan dan kau kemana? Kita punya mobil, punya rumah, uang dari mana? Apakah uang dari halal atau haram atau syubhat? Sing ngero awake dhewe. Ustaz, gimana? Uang sebagian yang saya dapatkan ini adalah hasil judi. Halo? Solusinya gimana? Ya ditolong biyen mobilku kuwi sing separuh judi, sing separuh panen pahari. Rego 200 juta, berarti sing 100 juta lek kepengin tobat didol 100 juta diinfakkan di sedekah. Mana mboten iki? Halo? Lek eman berarti urung tobat iku sing dari pejabat. Iki 50% lek korupsi. Maka keluarkanlah yang memang betul-betul dirasa tidak mana betul nih Pak? Masya Allah. Berarti tobatnya belum tenahan nih Masya Allah. Jadi masalah harta itu pertanyaannya bukan satu tapi dua. Dari mana kau dapatkan dan kau kemana? Pertanyaan yang keempat adalah anak ilmihi fima amila. Tentang ilmunya diamalkan untuk apa? Bapak Ibu,
Kololan panjenengan belajar sehingga pinter, iso maca Al-Qur'an, iso ngerti barang hak yang batil, tahu barang yang baik dan buruk, maka dituntut kita untuk mengamalkan, bahkan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Andaikan orang berilmu berbuat maksiat, maka dosanya double. Seperti Pak Polisi, Pak Polisi mesti ngerti hukum ya. Kok melanggar lalu lintas, kira-kira udah seperti Pak viral gitu. Pak Polisi kok udah togel, kira udah seperti podo karo ustad kok masuk di remang-remang gitu, luntur di Pak ya. Masya Allah, angel. Harus Pak Lurah jadi panutan kok sampai kelayapan gitu Pak, luntur nih Pak. Jadi orang kalau sudah berilmu itu bebannya harus mengamalkan ilmu. Kalau tidak mengamalkan ilmu, dosanya double. Kata si al-alim bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli obatin wasan. Orang yang berilmu kok tidak diamalkan, maka akan disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Ustadz atau polisi kok berbuat maksiat, pembicaraan masyarakat itu nggak enak-enak ini namanya nggih berat niku. Apa pada kiai wis, apa pada ustadz dan polisi wis ngati-ngati niki, itu niki gawat nih. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah 4 hal yang saya titipkan kepada saya sendiri dan kepada jamaah ketika pergantian tahun, baik tahun Masehi maupun tahun Hijriah, yang harus kita muhasabah tentang umur, tentang anggota tubuh, tentang harta, dan tentang ilmu. Mudah-mudahan dengan muhasabah itu lebih baik, tahun depan lebih baik, sisa umur lebih baik. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang selanjutnya mari kita bersyukur kita dijadikan warga negara Indonesia, dan sebentar lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, Indonesia itu adalah negara yang kaya, negara yang subur. Bahkan diprediksi tahun 2045 Indonesia akan masuk 4 atau 8 negara terbesar di dunia. Itulah generasi emas. Kenapa? Karena Indonesia negara yang subur, ibaratnya tongkat di batu jadi tanaman. Kedepan listrik itu adalah menjadi kebutuhan pokok semua serba listrik, dan bahannya adalah nikel. Nikel, cadangan nikel di dunia 25% ada di Indonesia. Maka dengan kekayaan sumber alam yang melimpah, tambang emas, tambang besi, tambang baja, dan tambang nikel dan lain sebagainya, ditambah bonus demografi, jumlah usia produktif yang lebih dari 70% dan berkualitas, banyak yang sarjana, banyak yang S2, S3, bahkan profesor, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang mandiri, bikin pesawat sendiri, bikin handphone sendiri, bikin mobil sendiri, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang kaya, dan termasuk 8 besar di dunia. Alhamdulillah. Inilah tugas kelolaan panjenengan sebagai orang tua untuk mempersiapkan para generasi muda, anak-anak kita ini, supaya menjadi generasi yang berkualitas. Halo? Ning sebaliknya Bapak-Ibu sekalian, ini juga menjadi mimpi buruk apabila kelolaan panjenengan sebagai orang tua tidak mampu mempersiapkan generasi. Anak-anak kita ini terpengaruh kenakalan remaja, terpengaruh dengan narkoba, akan menjadi pengangguran terbuka. Ini bahaya.
Bapak Ibu, yang namanya persaingan itu selevel. Partai politik saingannya partai politik, gitu begini. Kepala desa saingannya juga bodoh kepala desa gitu. Negara saingannya juga negara. Negara yang saat ini sudah maju tidak ingin supaya Indonesia nanti maju. Sebab kalau Indonesia maju mandiri, mereka jual pesawat tidak laku, jual handphone di Indonesia tidak laku, jual mobil tidak laku. Makanya dengan gerakan intelijen untuk menghancurkan generasi muda, bagaimana? Disebarlah narkoba. Ini menjadi keprihatinan buat sekalian. Di Jawa Timur ini ungkap kasus rata-rata setiap tahun lebih dari 7.000 kasus. Buktinya panjenengan menawi cek wonten LP seluruh kabupaten di Jawa Timur, mayoritas kasus narkoba. Bahkan ada penelitian 1,9% penduduk Indonesia pernah kena narkoba. Ini sangat penting. Karena apa? Generasi saat ini yang saat ini sedang belajar ke depan akan menjadi pemimpin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Al-Hulayain, antum subhanul yaum rijalul khat, inna amral ummah fi aqdamikum khayatuha. Hei para pelajar, hei para pemuda-pemudi, saat ini kau memang pemudi, akan tetapi engkau akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Maju mundurnya negara dan bangsa ada pada kalian. Ini adalah tugas ulolan panjenengan sebagai orang tua, harus mempersiapkan anak-anak kita berkualitas. Setuju ge? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, negara bersaing dengan negara. Indonesia itu negara yang majemuk. Majemuk itu bermacam-macam, banyak suku, bangsa, banyak etnis, banyak bahasa, banyak agama. Suku bangsa lebih dari 1.300, bahasanya lebih dari 700, agamanya ada 6, bahkan aliran kepercayaan tidak masuk, dan tersebar dari 17.550 dari Sabang sampai Merauke. Ini rawan dicerai, rawan diadu domba. Makanya ini menjadi perhatian dari pemerintah. Ketika ada Pak Suruh ngeten niki Pak polisi rasa turu. Sebab apa? Banyak sah-sahan. Niku lek napa niku ditokne ngoten bisa terjadi seperti beberapa tahun yang lalu. Apa namanya? Konflik sosial. Konflik sosial, perkelahian antara kelompok, inilah yang akan memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Ini yang harus kita pahami. Indonesia adalah negara yang majemuk sehingga sangat potensi untuk diadu domba. Nah, Bapak Ibu, saya ingat dialognya Presiden Yugoslavia dengan Bung Karno sekitar tahun 1952. Presiden Yugoslavia itu hanya terdiri dari 4 suku bangsa, bahasanya satu. Indonesia itu banyak suku bangsa, bahasa daerah macam-macam. Bung Karno tanya kepada Presiden Yugoslavia yang namanya Joseph Broz Tito, Tuan, apa yang Tuan persiapkan untuk negara dan bangsa ketika Tuan nanti meninggal? Apa jawab Presiden Yugoslavia? Aku telah mempersiapkan pasukan tentara yang gagah berani untuk menjaga negeriku. Itu katanya Presiden Yugoslavia. Lantas Presiden Yugoslavia ganti balik tanya kepada Presiden Soekarno, kalau Tuan apa yang dipersiapkan
untuk negaramu setelah Tuhan nanti meninggal? Apa kata Bung Karno? Aku tidak khawatir karena aku telah meninggalkan life way of life untuk bangsa dan negara, yaitu pandangan hidup untuk bangsa dan negaraku, yaitu Pancasila. Nah, terbukti Bapak sekalian, ternyata Yugoslavia yang dipersiapkan adalah tentara yang gagah perkasa. Setelah Presiden Yugoslavia meninggal, negara Yugoslavia pecah menjadi 7 negara. Akan tetapi Indonesia yang banyak suku, bangsa, dan agama, setelah meninggalnya Bung Karno tetap berdiri tegak, bahkan tambah kuat. Sebab apa? Sebab Bung Karno telah meninggalkan way of life, pandangan hidup bagi Indonesia, yaitu Pancasila. Inilah Bapak Ibu hadirin sekalian yang harus kita syukuri. Indonesia bukan negara agama. Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila, dan Indonesia adalah negara yang beragama. Halo. Dan inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika mendirikan negara Madinah berdasarkan piagam Madinah, bukan berdasarkan Islam, bukan berdasarkan Al-Quran. Piagam Madinah itu adalah sebuah kesepakatan antara umat Islam, umat Yahudi, umat Nasrani. Begitu juga Indonesia berdiri berdasarkan Pancasila dan bentuknya NKRI, itu adalah atas konsensus, itu adalah kesepakatan para pendiri bangsa. Di situ ada orang Islamnya, ada nasionalisme, ada Kristennya, ada Katolik, dan lain sebagainya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Meskipun Indonesia itu banyak suku, banyak bangsa, banyak agama, akan tetapi kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun beraneka ragam, bermacam-macam, tapi tetap Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. Kami cinta tanah air Indonesia. NKRI senang tiasa kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Shalli wa sallim Indonesia, jangan sampai kena kasus narkoba, penyalahgunaan narkoba, bisa dipenjara karena menghancurkan masa depan bangsa. Shalli wa sallim
Indonesia, rajinlah belajar, giat bekerja, masa depan bangsa pada pemuda. Pemuda Indonesia, kita semuanya. Sholli wa sallim daiman ala bada. Sholli wa sallim daiman ala bada. Wal ali wal ashabi qad wada. Wal ali wal ashabi qad wada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, dipundawaken dening Rasulullah SAW, besok di yaumil qiyamah itu akan disiapkan mimbar yang penuh dengan cahaya, dan itu sangat dirindukan oleh para nabi, para syuhada, dan mereka yang setidak setingkat dengan para nabi dan syuhada. Mereka rindu kepingin menempati mimbar yang penuh dengan cahaya. Lantas sahabat bertanya, itu untuk siapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, itu adalah untuk umatku yang saling berkunjung karena cinta kasih sayang. Orang yang bersatu bertemu yang penuh dengan kasih sayang. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita galang persatuan dan kesatuan penuh dengan kasih sayang. Jangan sampai mudah dicerai-beraikan. Mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan makom yang mahmudah, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah adalah mimbar yang bercahaya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Indonesia tetap bersatu. Indonesia toto tentem kerto raharjo baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itulah semboyan kita. Toto artinya tertib. Ketika tertib akan tentrem, negara akan aman. Ketika aman akan kerto bisa membangun, dan bisa membangun akan raharjo, akan makmur. Kemakmuran ada karena pembangunan, pembangunan ada karena aman, aman ada karena masyarakat tertib. Oleh karenanya mari kita semuanya menata niat kita untuk tertib dalam segala hal. Kata Pak Lurah, yo tertib bayar pajak, gitu aja ya. Nah, cocok. Tertib berlalu lintas, kata polisi lalu lintas. Tertib dalam segala hal. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang toto tentem kerto raharjo. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu hadirin sekalian, karena waktulah yang membatasi, sekarang sudah jam 11:25. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Napa donga? Kita akhiri donga nggih. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin as-shalihah. Mugi-mugi majelis menika barokah manfaat lan pikantuk ridho saking Allah, lan mugi-mugi usia yang tersisa penuh manfaat dan barokah. Mugi-mugi kula lan panjenengan kebak rahmat, rezeki meningkat, putra putri soleh solehah, selamat dunia akhirat, bahagia dan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana wa barik hadal majlis majlisan mubarakan, majlisan marhuman, majlisan ma'suman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawbil amurana wa sakhir jasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa awsi arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis sari abaqidna waqti khawaijana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa yassir lana wa hasil maqasidana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila menggege, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya nomor jumlahnya 9, 2, 3, 4 Ji Samsu 2, 3, 4 dan jumlah sama ya. Nah, siapa yang nomornya 2, 3, 4 maju dapat umroh nggih. Nomoripun ugi datang senek nggih. Sebut apa? 2, 3, 4. Awas Kak. J. Terus J 2, 3, 4 sah J. Yai Suparti Kasun tidak jaket panggung J. Nun sewu langsung mawon niki feeling kula ingkang paling inggil menika langit sak pitu. Terus insyaallah kula milih angka 7. Nomor 7, nomor 7, mugi-mugi berkah. Alhamdulillah sinten pikantuk kula boten ngertos namung feeling mawon. Nggih alhamdulillah. Makanan. Nun sewu sekedap. Terus sing mboten kantuk mboten sah konduri taksih wonten dur prasipun nggih dipun kantos rumiyin. Ngapunten ingkang kala wau pikantuk nomor 2, 3, 4 jumeneng dateng mriki rumiyin. Kula badhe nyuwun pirsa. Asmanipun sinten, Mbak? Sri Wahyuni. Saking Dodol iki. RT 8. Nggih, menika saking Dodol nggih Mbak Tri Wahyuni. Sri Wahyuni. Nggih, terus kalau semadosan kalian Yai Barun mboten nggih. Terus ini ndak ada rekayasa, leres nggih dipun napa malih Yai Barun ugi jajaran kepolisian, terus ndak ada rekayasa sama sekali. Itu pun betul-betul adalah merupakan satu anugerah nggih. Menika sampun takdiripun ingkang maha kuwaos jawabun Yai. Lan ingkang angka kalih 07 sesuai kalian pilihan saking panjenenganipun Yai Suparti. Asmanipun sinten Bu nggih? Alamatipun pundi? Nama saya Farida Nur Isnaini. Saya asli orang Dodol, cuma berdomisili di Kota Madiun. Ketepatan hari ini alhamdulillah. Yantun kalih menika kula tangleti rumiyin saderenge pikantuk firasat napa. Ngeten nggih.
baku kula emut dawuhipun Yai Sugeng, Yai Bahrun, pokok sedaya menika wangsulipun dateng niat nggih. Dados niatan ingkang sae tartamtu pikantuk wiwanes ingkang sae. Tumuntun kalih ingkang sampun pikantuk voucher arupi umroh bersama KNU ingkang dipun prakarsa kalian Biro Umroh Uskinu ingkang rawuh panjenenganipun Romo Yai Haji Sugeng Al Wahid pramila kastu jengkar paring voucher minangka menika ingkang sampun tanampi mugi-mugi menika saged nuwuhaken berkah lan saestu utaminipun Yai enggal-enggal pikantuk tambah ngaten nggih keranten minimal untuk tercepat untuk umroh menika 25 juta nggih nggih dados menika nggih mangke saged dipun jelasaken kalian Yai Haji Sugeng sawetawis mangke mbok pilih kagem ingkang sampun tanampi voucher menika. Monggo Yai kelaturahi tindak wonten ngajeng. Nun sewu secara otomatis menika langsung sampun mendapatkan voucher. Terus mungkin lebih lanjut anggenipun komunikasi utawi pun urusanipun sama NU Ranting Betung-Rejo. Mangke dari NU Ranting Betung-Rejo langsung connect kalian nopo menika Uskinu. Ingkang ngersakaken mangke berangkat tercepat tanggal 4 September tanggal 4 wontene berlakunipun saking voucher kasebat ing menika 1 tahun. Maka sebenarnya sampun jelas nggih ingkang sampun tanampi dados voucher ini angusnya sampai 1 tahun nggih. Dados insyaallah mugi-mugi tanggal September ini nggih tanggal 4 September sampun kantuk tambah nawi dereng pokoknya dirantos ngantos putaran setunggal tahun nggih. Insyaallah rezeki nembon rezeki Gusti Allah pasti nggih paring nggih. Kalau yakin sing penting utaminipun kita ya yakin. Ngaten nggih. Matur nuwun sanget lan wonten ing dalem menika minangka pusakung kasaning Sayyidina Muhammad Duri putih Ditandor ning kebon aku Otot melek tiba nyemplung Bo ira kemange apa Duri putih Ditandor ning kebon aku Otot melek tiba nyemplung Bo ira Rasulillah,
wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.